warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kali ini Istutun ingin coba beri video pembelajaran untuk materi struktur dan fungsi organ tumbuhan. Nah, di sini kalian bisa sambil buka LKS halaman 37. Ya, di LKS coba kalian lihat tumbuhan tersusun dari 3 macam organ utama, yaitu akar, batang, dan daun. Untuk tumbuhan tinggi biasanya memiliki organ tambahan berupa bunga, buah, dan biji. Untuk jaringan yang ada pada tumbuhan akan saling berkumpul dan membentuk satu kesatuan yang disebut dengan organ. Jadi, Istutun ulangi lagi. Organ adalah jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan yang akan saling berkumpul dan membentuk satu kesatuan. Betul. Nah, untuk organ tumbuhan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Organ tumbuhan untuk vegetatif itu adalah organ yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, organ vegetatif tumbuhan itu terdiri atas akar, batang, dan daun. Organ generatif itu adalah organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif. Nah, di sini kita mulai dengan bagian-bagian pada bunga. Coba kalian lihat, di situ ada bagian kepala putik, kemudian ada tangkai putik, ada bakal buah, kemudian ini adalah mahkota bunga, ada kepala sari, ada benang sari. Benang sari ini yang kecil-kecil banyak, kemudian ada bakal biji, ada daun pelindung. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga lengkap, ya. Bisa kalian lihat di LKS halaman 37. Kemudian kita mulai dengan struktur dan fungsi akar. Akar itu fungsinya untuk apa? Fungsi akar yaitu untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Fungsinya ada lagi yaitu untuk menyerap air dan nutrisi, memperkokoh tanaman atau tumbuhan, menegakkan batang tanaman, penyimpan cadangan makanan, dan organ respirasi pada tumbuhan. Kemudian ada batang. Fungsi batang yaitu sebagai penyokong tubuh tumbuhan, sarana transportasi, atau pengangkut zat makanan dari akar ke daun, atau hasil dari pengolahan makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ada juga akar, itu fungsinya untuk penyimpan cadangan makanan. Untuk beberapa jenis tertentu, bisa menyebutkan tidak? Contohnya pada ketela pohon, betul ya. Kemudian ada lagi struktur dan fungsi daun. Siapa yang tahu? Daun itu adalah tempat terjadinya proses fotosintesis. Nah, fotosintesis itu harus ada apa saja? Ada mineral air, ada zat hijau daun atau klorofil, kemudian ada sinar matahari. Nah, selain itu fotosintesis, daun juga berfungsi untuk sebagai tempat evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah penguapan. Selain penguapan, untuk alat pernapasan, menyerap cahaya matahari, sudah jelas ya untuk proses fotosintesis. Kemudian alat perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu vegetatif, tunas,
adventif, yaitu pada cocor bebek. Kemudian yang selanjutnya adalah bunga. Apa fungsi bunga? Bunga berfungsi sebagai alat reproduksi. Dalam suatu bunga kan terdapat benang sari dan kepala putik. Untuk benang sari itu adalah jenis kelamin betinanya. Untuk benang sari itu adalah untuk jantan. Untuk kepala putik itu untuk yang betina. Nah, untuk beberapa bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin dalam satu bunga, baik hanya punya benang sarinya saja atau putiknya saja, berarti itu adalah yang termasuk bunga tidak sempurna. Kemudian struktur tumbuhan yang terakhir adalah buah dan biji. Untuk buah yang berkembang dari putik itu mengandung bakal biji. Buah yang lengkap tersusun atas biji, daging buah, dan kulit buah. Buah yang telah masak, kulit buahnya dapat dibedakan menjadi 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah epikarp, mesokarp, dan endokarp. Buah itu fungsinya adalah sebagai cadangan makanan dan juga membantu penyebaran atau pemancaran biji. Untuk burung dan mamalia yang memakan buah, maka bijinya akan keluar bersama feses. Jika biji yang keluar bersama kotoran tersebut jatuh ke tempat yang sesuai, maka biji itu akan tumbuh dan berkembang menjadi individual baru. Itulah untuk struktur dari tumbuhan yang Miss Tutun sudah sampaikan. Nanti untuk beberapa pertanyaan yang ada di HL, mohon untuk bisa dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.